Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 1803011130 dari kelas HPT 2018. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan salah satu parasitoid yang akan digunakan untuk mengendalikan hama larva Spodoptera litura. Mari kita simak penjelasannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan parasitoid Snellenius manile untuk mengendalikan larva Spodoptera litura yang menyerang tanaman jagung. Spodoptera litura merupakan hama yang penting pada pertanaman pangan dan juga tanaman perkebunan karena sifatnya polifag. Kisaran inang dari Spodoptera litura ini cukup luas karena mencakup tanaman kacang-kacangan, padi, jagung, sawi, bawang, tembakau, dan juga tebu. Nah, sebelumnya kita akan melihat bersama bagaimana siklus hidup dari hama Spodoptera litura. Mari kita saksikan video berikut. Ngengat betina biasanya akan mencari tanaman muda untuk tempat meletakkan telur. Telur diletakkan di bagian atas atau bagian bawah permukaan daun. Sekumpulan telur ini berisi sekitar 100 hingga 200 butir telur, di mana masa telur berkisar antara 2-3 hari. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi ulat yang akan menyerang tanaman jagung. Larva akan mengalami pergantian kulit atau pergantian instar hingga instar 6, di mana masa larva berkisar antara 12-17 hari. Larva kemudian berubah menjadi pupa. Pupa berada di dalam tanah dan masa pupa berkisar antara 5-12 hari. Pupa kemudian akan berubah menjadi ngengat dewasa, yang mana ngengat dewasa ini akan kembali terbang mencari tanaman jagung yang akan digunakan untuk tempat meletakkan telur. Masa imago berkisar antara 3-10 hari. Ya, adapun gejala serangan yang diakibatkan oleh larva hama Spodoptera litura ini adalah larva Spodoptera litura yang masih kecil akan merusak daun dan meninggalkan sisa-sisa daun di bagian atas. Kemudian daun juga akan menjadi transparan dan tinggal tulang-tulang daun saja. Larva instar lanjut dari Spodoptera litura akan merusak tulang daun dan buah. Nah, pada serangan berat dapat menyebabkan gundulnya tanaman. Kita dapat lihat bersama seperti pada gambar, ini adalah Spodoptera litura yang masih berupa larva yang menyerang tanaman jagung yang masih muda. Sehingga ada cara yang dapat kita lakukan untuk menekan kehilangan hasil, yaitu dengan cara penggunaan musuh alami. Salah satu musuh alami dari Spodoptera litura ini adalah Snellenius manile. Untuk memanfaatkan peran musuh alami secara optimal, maka kita harus melakukan perbanyakan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara perbanyakan dari Snellenius manile yang dapat kita gunakan sebagai parasitoid bagi larva Spodoptera litura. Untuk memperbanyak parasitoid Snellenius manile, maka kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, alatnya yang kita butuhkan adalah botol transparan, kemudian kotak plastik, dan petri dish. Adapun bahan yang kita butuhkan adalah kain kasa, daun talas sebagai pakan alternatif untuk larva Spodoptera litura, dan kemudian ada larva Spodoptera litura, dan juga ada madu cair. Cara kerja dari perbanyakan parasitoid ini adalah yang pertama, kita harus mengumpulkan parasitoid
Snellenius manilae, dan larva Spodoptera litura dari lapangan. Kenapa kita harus mengumpulkan larva Spodoptera litura? Karena seperti kita ketahui bahwasannya parasitoid ini menggunakan inang untuk melakukan sebagian siklus hidupnya. Maka kita harus terlebih dahulu memperbanyak larva Spodoptera litura. Kemudian larva Spodoptera litura diberi pakan daun talas pada instar 2 dan instar 3 dan kedelai pada instar lanjut. Larva terparasit dan tidak terparasit kemudian harus dipisahkan. Dan pemeliharaan larva dan pupa dilakukan pada kotak plastik berukuran 35 cm x 27 cm x 7 cm yang berventilasi kain kasa. Kemudian parasitoid akan diperbanyak dengan menggunakan inang larva Spodoptera litura. Dari perbanyakan Spodoptera litura kita mendapatkan beberapa parasitoid. Dan parasitoid betina dari Snellenius manilae ini diambil dari imago yang baru keluar dari pupa. Kemudian kita akan pasangkan parasitoid yang betina dan dengan jantan untuk dia berkembang biak. Nah, kemudian parasitoid yang jantan dan betina ini nantinya akan kita pelihara dengan cara diberi pakan berupa madu cair. Ini adalah gambar-gambar dari tahapan perbanyakan Snellenius manilae. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.